Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dengan kuat kuasa-Mu. Saat ini kami kembali mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, orang boleh saja mengutuki diri kita, mengatai yang jelek, bahkan memakai kuasa kegelapan untuk menghancurkan hidup kita. Tapi sebagai orang percaya, kita tetap akan terlindung karena Tuhan merancangkan kebaikan bagi kita, dan semua kutuk yang diarahkan pada kita akan diubahnya menjadi berkat. 2 Samuel pasal 16 ayat 12 ini merupakan ayat yang berisi salah satu bagian episode dalam kehidupan Raja Daud, ketika ia mengalami ujian berat saat Absalom, anaknya sendiri, memberontak. Dalam pelariannya, Daud mendapatkan penghinaan dan kutukan dari seorang keturunan keluarga Saul yang bernama Simei. Simei melempari Daud dengan batu-batu dan mengutukinya dengan kata-kata yang kasar. Di tengah situasi yang seperti itu, Daud memberikan respon yang sangat baik untuk kita renungkan dan pelajari. Meskipun Daud dikutuki, ia tidak membalas dengan mengutuk. Daud membiarkan Simei terus berkata-kata yang tidak baik. Tapi berbarengan dengan itu, Daud menyatakan harapannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memperhatikan kesengsaraannya dan membalas yang baik sebagai ganti dari kutuk yang diucapkan oleh Simei. Kalau kita perhatikan kelanjutan dari kisah ini, maka kita akan mengerti bahwa keadaan Daud baik-baik saja. Ia tidak mengalami kutuk seperti yang dilontarkan oleh Simei. Keadaan Daud dipulihkan dan ia tetap menjadi raja sampai akhir hidupnya. Daud menunjukkan kepercayaannya yang begitu kuat kepada Tuhan dalam saat-saat yang sulit di hidupnya. Ia tidak emosional ataupun marah, dan ia juga tidak membalas dengan mengutuk, tapi ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Demikianlah hendaknya kita juga mempercayakan semua perkara kita kepada Tuhan, dan tetap kuat dalam iman meskipun menghadapi situasi kesukaran, penghinaan, dan kutukan dari orang-orang di sekitar kita. Perlu kita mengerti bahwa kita, saudara dan saya, adalah bangsa pilihan Tuhan karena iman kita kepada Kristus. Dan sebagai bangsa pilihan, tidak ada kutuk yang mempan terhadap kita. Semua kutuk akan mental dan berbalik kepada yang mengucapkannya. Dalam Ulangan 23 ayat yang kelima tertulis, "Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau." Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya. Dan karena kasih-Nya itu, Ia memproteksi kita, sehingga apapun kutuk yang diucapkan orang kepada kita, akan diubahnya menjadi berkat. Satu hal penting yang perlu kita ketahui, Tuhan Yesus Kristus telah menanggung semua kutuk bagi kita dan memberikan kita berkat-Nya. Dalam Galatia 3 ayat 13-14 tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita,
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita semua diberkati Tuhan. Kita tidak lagi ada di bawah kutuk, tapi kita ada di bawah berkat Tuhan karena kuasa darah Kristus. Karena itu jangan kita takut menghadapi kata-kata negatif ataupun kutuk dari orang lain. Jangan membalas kutuk dengan kutuk, tapi balaslah dengan ucapan berkat. Jangan khawatir dengan keadaan hidup kita. Sekalipun ada banyak orang yang berusaha mengutuki kita dan mengatakan yang tidak baik, kita semua ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dan setiap kutuk manusia akan diubahnya menjadi berkat bagi kita, karena Tuhan mengasihi kita. Mari berjalan dalam sukacita dan iman, sebab kemanapun kita melangkah, selalu berkat Tuhan mengikuti. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengandung janji yang pasti dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan karena kasih-Mu, kami senantiasa dilimpahi dengan berkat. Segala kutuk manusia yang diucapkan kepada kami, akan Tuhan ubah menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan sangat baik. Engkau maha kuasa dan sanggup melindungi kami dari segala yang jahat. Kami bersyukur, dan karena itu kami bersuka cita. Kami tidak mau takut menjalani hidup ini, sebab berkat Tuhan selalu ada tersedia atas kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepadamu. Setiap permohonan doa yang disampaikan melalui email, melalui kolom komentar, melalui WhatsApp, biarlah Tuhan menjamah dan melawat setiap kami masing-masing secara pribadi dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang sedang berduka mendapatkan sukacita penghiburan dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami berkat anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.